kita semua diberkatin. Saya kira yang paling keras suaranya, saya walaupun tidak kelihatan adalah Coki Sitohang. Sekalian terima kasih pertama-tama saya ucapkan untuk saudara-saudara yang sudah datang mengunjungi rumah sakit. Istri saya waktu dibawa di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Ada banyak saudara-saudara sampai akhirnya waktu minggu lalu saya ingat ada dokter Linda. Saya berkata sama dokter Linda, Dok ini kayaknya istri saya nih Lea jadi stres nih di rumah sakit karena dia nggak ngapa-ngapain, hanya diinfus, kasih obat, infus, kasih obat, infus, kasih obat. Dari Kamis malam sampai hari Minggu, akhirnya dokter Linda datang ke sana dan berkata, udah kalau kamu stres udah pulang aja. Saudara, dia kaget disuruh pulang. Saudara, tapi bagaimana dengan jemaat yang mau datang dan sebagainya, karena jam kami hanya sampai jam 3 sore, akhirnya cafe O Latte atau cafe apa itu, ya? O Latte kali ya. Jadi tempat kami bertemu dengan jemaat saudara sampai lama dan kami bersyukur bahwa semuanya menjadi baik. Amin saudara. Tuhan ikut campur, Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan, menyembuhkan walaupun belum 100% sembuh. Tapi kami percaya bahwa she is in the process of healing. Ya, sembuh kesembuhannya ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dunia ini terus berubah. Setiap kejadian memberikan dampak perubahan. Ketika Amerika memutuskan bahwa same sex marriage diperbolehkan, diizinkan di dalam hukum di seluruh Amerika, keadaan berubah saudara. Yang satu pihak berpesta pora di jalan-jalan, gay parade saudara, sampai ada orang Indonesia ikut-ikutan di sana. Indonesia hebat saudara kalau buat ikut-ikutan saudara. Luar biasa sampai masuk kompas.com saya lihat fotonya, waduh saudara. Lalu kemudian mereka menggunakan bendera pelangi. Sebenarnya pelangi di Alkitab artinya adalah aku tidak akan lagi memberikan bencana. Tapi diambil diputar sama mereka untuk menjadi lambang kebanggaan mereka. Dan di sisi lain para hamba Tuhan berang, marah saudara, stand up, menyatakan pandangannya. Bahkan salah satu pernyataan yang paling keras yang saya lihat ya, dari Franklin Graham, putra tertua daripada Billy Graham. Dia mengatakan begini, dia katakan God will judge Obama. Waduh itu udah paling keras saudara. Yang paling keras. Saudara, lalu semuanya saya senang sekali selama beberapa hari terakhir melihat bagaimana sikap hamba-hamba Tuhan yang gerejanya besar-besar akan pandangannya tentang same sex marriage atau LGBTQ, pakai Q sekarang saudara. L-nya singkatannya lesbian, G-nya gay, lalu kemudian B-nya adalah bisex, keren benci. T-nya itu adalah transgender ya, Q-nya adalah queer saudara. Ya, dan saudara ini memang menjadi pandangannya sangat menarik. Sangat menariknya begini saudara. Saya setuju dengan semuanya. Karena ada sebagian yang secara terang-terangan menentang. Diwawancara Larry King, diwawancara sana sini, diwawancara Piers Morgan dan sebagainya. Menentang. Tetapi ada yang bijak saudara berkata begini. Dari kalangan anak-anak muda yang gerejanya juga besar-besar berkata begini. Homosexual is sin. But kita ingin menyediakan gereja sebagai tempat yang aman buat mereka datang dan di situ kita bisa dilayani. Saudara, maksudnya adalah tetap homoseksual adalah dosa. Tetapi kita tidak bisa membenci orangnya, kita membenci dosanya. Orangnya harus dilayani, orangnya harus, karena sama seperti orang yang penjinah saudara, kalau dia terus-menerus berzina, maka dia akan melakukan dosa seksual juga saudara. Tapi homoseksual, lesbian itu harus diterima orangnya, dosanya harus dilayani. Mereka harus bertobat saudara. Dan Andy Stanley mengatakan, let us make the church the most safest place on earth, on this planet for those people. Agar mereka juga, karena saudara, ada beberapa yang ternyata mereka belum menjadi homoseks. Tapi mereka dalam transisi mau menjadi homoseks. Dan ini banyak juga terjadi di kalangan anak-anak. Karena itu saya bicara kemarin
Andi Witanto, Andi datang, dikatakan coba layani semua anak-anak kids, anak-anak ini saudara. Kita harus peduli dari yang kecil sampai yang dewasa. Kita tidak pernah tahu saudara. Ya, dan karena ada kita harus melihat bahwa kecenderungan ini adalah sebuah pilihan sebenarnya. Orang manusia dilahirkan tidak ada yang dalam keadaan demikian. Tapi begitu dia mempunyai pilihan, lalu mereka mulai memilih yang salah. Ketika memilih yang salah, mereka terjebakkan kehidupan yang salah. Ketika terjebakkan kehidupan yang salah, lalu mereka akan berbuat salah terus-menerus dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi jawaban. Dan Bapak Ibu sekalian lalu ada satu kesaksian dari seorang yang lesbian yang bertobat, berbalik. Dan dia stand up, dia berkata bahwa Obama membuat kesalahan yang besar. Kata gitu saudara. Dan dia bersaksi, I was a lesbian, dia mengatakan. Tapi saya tahu firman Tuhan membebaskan saya dan dia bercerita tentang kesaksiannya dia. Dan kesaksiannya dia sekarang goes viral di mana-mana. Karena memang dia membuktikan bahwa kuasa Tuhan, bahwa waktu dia menjadi lesbian adalah sebuah pilihan, begitu. Bukan karena dilahirkan. Karena ada kejadian-kejadian dalam hidupnya yang menjadi modus kenapa mereka terjadi demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesuatu yang terjadi di sana. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melihat yang terjadi di sana bisa terjadi di Indonesia. Tapi kita tidak menjadi takut, tapi kita hanya bersiap, kita berkata dalam doa, Tuhan kumpulkan para pengerja-Mu agar bisa melayani. Karena ini adalah ladang juga saudara. Bukan berarti kita keluar, tapi marilah kalau ketika ada saudara-saudara kita yang seperti demikian dilayani dengan baik-baik. Amin saudara. Lalu berikutnya saudara, penembakan. Beberapa orang satu gereja lagi Bible study bicara tentang forgiveness lagi. Begitu selesai ditembakin semuanya sama termasuk pendetanya mati saudara. Dunia berubah. Karena ada kejadian-kejadian seperti ini. Budaya berubah. Budaya kekerasan di Amerika sangat rampan, sangat begitu kuat saudara. Karena mereka mengizinkan pistol, mengizinkan dan sebagainya. Sebenarnya dengan tujuan agar mereka bisa menjaga diri. Ya, tetapi berapa banyak mereka bisa menjaga diri tapi mereka tidak bisa menjaga emosinya. Sehingga ketika mereka merasa terganggu, mereka merasa terancam, lalu mereka mulai stand up dan mereka pakai pistol untuk melawan yang mengganggu mereka. Lalu terjadilah hal demikian. Bapak Ibu sekalian, sejak hal-hal ini terjadi setiap hari. Lalu kemudian keadaan yang terjadi. Saya kira kita tidak usah terlalu jauh, kita melihat di sekitar kita. Pergaulan-pergaulan yang menjadi semakin tidak terkontrol lagi. Anak-anak muda, saya membandingkan pada waktu zaman saya, zaman anak saya, mungkin sekarang dengan zaman anak-anak kecil yang lebih kecil lagi. Maka itu terjadi perubahan yang sangat drastis Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara melihat, membaca surat kabar, maka saudara akan terkejut melihat betapa majunya dalam arti kata positif dan dalam arti kata negatif. Hal-hal yang kita dulu tidak pernah terpikirkan, sekarang itu terjadi. Salah satu contoh, saudara, ini kira-kira 6, 7, 8 tahun yang lalu tawuran begitu masif di Jakarta. Hampir setiap siang terjadi tawuran saudara. Di berbagai tempat saya pernah, yang heran tuh di sekitar Jakarta Pusat, saya sering kali ada di Jakarta Pusat dan beberapa kali terjebak di tengah tawuran. Bukan cuma satu kali, mungkin 3, 4 kali sudah terjebak di tengah tawuran yang saya lihat tiba-tiba anak-anak SMP saudara udah berlumuran darah, lari kejar-kejaran dan ini. Wah, saudara situasinya sangat mencengkram dan luar biasa begitu saudara. Ada satu kata yang sangat menarik yang saya ingin bicarakan kepada kita dan saya sudah bicara kepada Kristo karena memang ini sangat penting, yaitu culture. Katakan sama-sama culture. Culture, saudara. Bahasa Indonesia ini pakai kata kultur. Tapi kalau kita bicara kultur, ada juga penyakit misalnya DBD benar ya, dengue itu fever, itu harus dikultur, harus dikembangin itu saudara. Nah ketika saya berbicara tentang kultur, ini bicara tentang budaya. Bapak Ibu sekalian, culture ini melibatkan knowledge, information, civilization, popular people, literature, wisdom,
Ya, culture ada di sekitar kita. Kalau kita melihat dulu kita main layang-layang, sekarang anak-anak mainnya game. Saya kira main layang-layangnya beda. Dulu saya ingat saya masih kecil, saya suka naik ke genteng karena suka nyari layang-layang begitu saudara. Kayaknya bangga benar kalau sudah dapat layang-layang, dapat benang, apalagi ukurannya 24. Saudara begitu tebal dan sebagainya, mungkin zaman saya, zamannya Pak Irawan mungkin mirip-mirip karena kita satu usia. Yang lainnya sudah zamannya benangnya itu mungkin benang sudah plastik kali sekarang ya. Dulu zaman gelasan yang pakai kaca begitu saudara. Jadi kalau ngadu tinggal diulur langsung putus mereka. Kita bangga sekali gitu menang. Tanya gua menang 5 loh, ngalahin 5. Waduh saudara kayaknya kita bangga. Sekarang saudara lain, main layang-layangnya lain saudara. Saya akan berikan kepada kita beberapa gambar-gambar tentang bagaimana ketika kita menghadapi culture atau budaya. Apakah kita bisa mengerti budaya, bagaimana kaitannya budaya dengan kekristenan. Saya percaya bahwa kekristenan sanggup masuk melakukan penetrasi kepada budaya sehingga merubah ketika ada budaya yang kurang baik berubah menjadi baik. Contoh saudara seperti kayak di Papua dulu. Ketika sebelum dimasuki oleh para misionaris, mereka kanibal. Saya pernah lihat loh saudara. Saya selidiki kanibal. Saya aduh gimana makan manusia sama manusia. Tapi lalu begitu dimasuki oleh misionarisnya mungkin jadi korban dulu pertama saudara. Ya, tapi kemudian terjadi perubahan. Terjadi perubahan, mereka mulai menjadi civilized. Mereka mulai menjadi beradab begitu saudara. Ketika kita melihat di satu daerah, ketika dimasukin para misionaris ini membawa perubahan. Membawa dampak-dampak yang positif. Sehingga mereka hidupnya menjadi berubah, dan bersama dengan perubahan itu masuklah budaya asing, budaya barat. Itu sebabnya ketika kita masuk di dalam gereja-gereja, misalnya gereja Pantekosta, karena pada awalnya masuknya itu adalah orang-orang di Belanda yang rapi, berpakaian dasi dan sebagainya, maka jadilah seperti saya, seperti ini saudara. Jadilah semua orang pendeta, saya punya teman, seorang hamba Tuhan pergi ke daerah Manado saudara, beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu dikatakan dia lupa bawa jas. Lalu dia harus pinjam jas. Karena kalau dia tidak khotbah pakai jas, maka dia akan dibilang tidak layak, tidak sopan. Saudara kenapa? Karena itu sudah menjadi budaya. Ya. Jadi yang tidak punya jas itu kesempatan buat bikin jas, begitu saudara. Bapak Ibu sekalian, budaya ini sangat terus berubah. Culture ini terus berubah. Ya, coba kita melihat pelan-pelan saudara, gambar next. Wikipedia mengatakan begini, dalam bahasa Inggris saya coba terjemahkan ya. Culture can be defined as all the ways of life including arts, belief, kepercayaan ya, seni, institution of a population that are passed down from generation to generation. Jadi budaya adalah gaya hidup termasuk seni, kepercayaan, keyakinan, institusi daripada sebuah kepada penduduk yang diturunkan dari satu generasi kepada generasi. Culture has been called the way of life for an entire society. Jadi kalau kita ingin tahu tentang budaya dari satu daerah, maka kita akan lihat dari orangnya. Ya. As such, it includes codes of manners, ya, cara manners, cara duduk, cara ngomong, cara bicara, cara makan. Orang di Indonesia kalau makan sup begitu dibilang nggak sopan. Tapi kalau di Korea atau di Jepang makan mie harus kalau mau begitu, saudara, itu harus begitu karena udah mengatakan bahwa enak. Kalau di Indonesia begitu dibilang gak sopan saudara. Kamu makan gak sopan, itu kan ada orang tua. Masa makan seluruh begitu, kayak babi aja makannya. Tapi kalau di Taiwan atau di Korea atau di Jepang, kalau makan begitu itu menghormati orang yang memasaknya. Makanya saya lihat di TV, oh iya betul juga ya, mereka orang bule juga begitu kalau makan di Korea dan sebagainya. Nah ini adalah manners, ya budaya, dress, cara berpakaian, bahasa, religion, agama, ritual. Norms of behavior such as law and morality and system of belief atau keyakinan kepercayaan as well as the art, seni. Ini kaitannya budaya dengan seni. Next, cara singkat, sederhana dikatakan begini.
Culture is the way you think, act, and interact. Budaya adalah cara Anda berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Itu budaya. Ya, orang Jawa Tengah maka akan ya. Orang Batak akan berkata, saudara saya punya jemaat dulu di Denver, saudara. Saya paling suka dengan mereka kalau sudah habis kebaktian tuh kita bisa ngobrol sampai sore. Dia bisa cerita macam-macam tuh. Cerita tentang, seorang udah tanya kenapa sih Pak orang Batak ngomongnya keras. Dia kan, kami karena dulu tinggal dari satu gunung, dari satu kampung ke kampung lain dipisahkan gunung katanya. Kata mereka nggak tahu benar atau enggaknya. Jadi makanya kamu harus panggil jauh-jauh, harus keras-keras. Yang cerita-cerita bagaimana pembawaan mereka kelihatannya kasar padahal nggak kasar memangnya begitu. Yang heran begitu ketemu dengan orang Tionghoa sudah dikatakan, hey Cina kau. Saudara yang Cina tersinggung begitu. Padahal kalau kita, hey Batak kau, itu biasa aja buat mereka. Saudara ya, lihat ini custom, budaya yang berbeda. Culture is the way you think, cara kita berpikir, beract and interact, berinteraksi saudara. Nah ketika kita melihat demikian kita akan tertawa ini adalah culture saudara. Cara kita hidup, kita akan melihat semua perubahan-perubahan terjadi di tengah-tengah kita. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan? Karena kalau kita tidak melihat budaya, tidak mengerti, maka hati kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar akan terpisah jauh, saudara. Kita akan berkata bahwa itu bukan urusan saya, mereka begitu. Tapi kalau kita melihat, what was the purpose of Jesus came to earth to redeem us? Apa tujuannya? Coba kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Coba next. For God so loved the world. Saudara kata the world itu melibatkan penduduk, melibatkan culture, budaya. That he gave his only begotten son. Next. Seterusnya. That whoever believes in him should not perish but have eternal life. Bapak Ibu sekalian, Yesus datang untuk menebus dunia ini, orang-orang yang belum diselamatkan. Yang ada di dunia ini ada budaya. Ketika same-sex marriage digolkan, diresmikan di Amerika, itu menjadi budaya, saudara. Ketika internet mulai diedarkan, itu menjadi budaya. Dulu zamannya saya ingat dulu suka main di Pekan Raya ada namanya Pachinko, saudara ingat? Saya ngomong gini sebenarnya nggak ada yang tahu saudara. Yang Tuhan tahu Pachinko itu mesin Pachinko yang kecil itu cetek. Nah, yang ada di Jepang masih ada sekarang, tapi di Jakarta dulu ada. Lalu kemudian begitu masuk keluar banyak misalnya ada 100 kali itu peluru-peluru kecil yang warnanya pelor-pelor kecil yang warnanya silver begitu saudara. Zamannya dulu main begituan. Saudara itu menjadi budaya di sana. Ya, sampai Pachinko dibuat nama singkatan, saudara. Singkatannya adalah orang Amerika lah, nggak usah dimakan. Saudara, saudara ketika kita melihat demikian, saudara, maka saya akan memberikan beberapa gambaran kepada kita tentang bagaimana keadaan yang kita lihat sehari-hari ini saudara. Beberapa gambaran saja. Sebelumnya saya ajak kita lihat firman Tuhan dulu. Roma 12 pasal yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata dunia ini berbicara mengenai dunia, juga berbicara mengenai culture. Saudara, culture. Tapi berubahlah pembaruan budimu. Saudara, culture akan terus ada. Akan senantiasa ada. Tetapi kita dikatakan hidup di tengah-tengahnya, tapi kita bisa mempengaruhi culture itu dengan culture yang baik, saudara. Ya, hedonisme itu bisa menjadi positif, saudara. Orang suka berolahraga, badannya menjadi six pack dan sebagainya. Siapa yang tidak mau badan menjadi six pack? Tapi ketika seseorang menjadikan badan itu menjadi idol, nah itu yang menjadi nggak boleh, saudara. Ketika kita menjadikan sesuatu gaya, model, misalnya saudara, yang tambahan-tambahan tersebut, ada yang ditarik terus mukanya dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira selama itu masih dalam batas tanggung jawab saudara, terserah. Tetapi marilah kita melihat, janganlah kamu menjadi serupa
Bukan berarti kita langsung minggir, kita nggak ikut-ikutan. Tidak, saudara. Kita justru harus bisa menjadi berkat di dunia ini, saudara. Kita bisa menjadi berkat. Berubahlah pembaharan. 1 Korintus 9, 16, ayat 21, itu ayatnya cukup panjang, tapi itu berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus berhadapan waktu ada di Roma, berhadapan dengan culture budaya yang menyembah berhala, saudara. Dia berkata bahwa Tuhan yang kamu sembah tidak mempunyai nama. Kami, Yesus adalah Tuhan yang kita sembah bernama Yesus. Saudara, Kisah Para Rasul 17, 16, ayat 34 juga berbicara mengenai bagaimana hamba-hamba Tuhan pada waktu dulu yang dekat dengan budaya juga. Yesus juga dekat dengan budaya, saudara. Culture, ada culture. Tapi dia tidak dirubah, tetapi dia merubah culture. Menjadi culture-nya baik. Terus, saya ingin gambarkan. Facebook, Twitter, Flickr, saudara, Tumblr, Foursquare, semua Vimeo menjadi budaya modern. Budaya modern, Instagram, siapa yang tidak punya alamat Instagram, tidak punya Instagram, saya kira sudah ketinggalan zaman. Saya juga punya Instagram, saya punya Facebook dan sebagainya. Saya menggunakan itu sebagai sarana untuk kita berkomunikasi, saudara. Berkomunikasi, memberitakan kabar baik, mengupdate berita dan macam-macam. Dan saya kira ini adalah hal-hal yang budaya di mana kita berusaha mempengaruhi dengan hal-hal yang baik, hal yang positif. Kalau kita ada Instagram, kita berikan kabar-kabar tentang bagaimana perkembangan undangan gereja, undangan kebaktian, pelayanan, undangan untuk ada persekutuan, lalu kemudian undangan ada fellowship, kumpul-kumpul dan sebagainya. Kita harus bisa mengerti ini adalah budaya sekarang, kita masuk menggunakan budaya itu sebagai sarana agar Injil bisa diberitakan. Karena Yesus mati buat dunia ini. Ini yang kita harus pegang, saudara. Next. Silicon Valley, semua ini menjadi culture sekarang ini. eBay, EA, Google, Fujitsu, semua ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di satu tempat di Amerika namanya Silicon Valley. Di dekat San Francisco, saudara. Terus, next. Nah ini saudara, kita lihat sekarang ini ya. Tahun 90-an lagu anak jadul, tahu gak lagunya ini? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang. Saudara, tahun 2015 berubah nih saudara. Ku ambil tongsi sebatang, ku tarik panjang-panjang, ku angkat dan ku foto ulang-ulang. Foto selfie sama ayang. Yang masih jomblo sedih deh loh. Ini kan bilang sama ayang. Oke, ini lagu anak jadul dan lagu anak sekarang. Lihat berubah saudara. Terus next. Cewek dulu katanya nih dikasih bunga senang. Dikasih coklat senang. Dikasih boneka senang. Tapi cewek sekarang dikasih bunga manyun, dikasih coklat manyun, dikasih tape tree light, jadian saudara. Jadi kalau saudara jadian itu saudara. Next. Dulu waktu makan papanya bisa ngomong ke anak-anak saudara. Sebelum makan ngomong, nah ini makanannya enak gini-gini. Sekarang saudara, papanya mau makan diam aja karena anaknya ada yang selfie, ada yang TikTok, ada yang pakai headset, sudah ada yang buka ini, ada yang foto dan macam-macam saudara. Inilah perbedaan budaya saudara dulu dan sekarang. Terus, nah ini mahasiswa. Ada yang masih mahasiswa di sini? Oh iya mahasiswa. Ini bukan mahasiswa abadi karena memang masih sekolah terus sekarang karena niatnya selesai. Ada lagi sebagian sini? Ada yang mengajar mahasiswa, ada dosen, lalu ada mahasiswa juga di San Daniel. Masih semester awal dan MLM. Setelah diajak seminar masih berlanjut di kampus keesokan harinya. Gimana bro? Pasti minat kan saudara? Wah aneh pikir-pikir lagi ya bro. Bro bahasanya saudara sekarang. Banyak temannya, weh besok malam di sebelah kanan di kos ditelepon lagi. Besok malam bisa ketemuan gak bro? Sorry bro, besok aneh mau futsal sama anak kos. Besoknya lagi di SMS tentang MLM nih saudara. Judulnya sih kejar-kejar. Halo bro, besok ada pertemuan pebisnis sukses.
Di bisnis yang kemarin ente ada waktu, kemarin ente ada waktu kagak datang besok malam. Mahasiswa bilang gile deh, yang di SMS sudah pusing kesehariannya terganggu. Dan ketemu lagi di kampus. Wah ini nggak kelihatan saudara, sorry saudara, nggak kebaca ini. Sudah bisa baca nggak nih ya? Sorry bro, aneh mana mau kuliah dulu bro, mau konsentrasi kuliah, ntar kalau ente udah dapat apa itu? Pesiar karena mau ajak, ya gitulah kira-kira lah saudara ya. Mau pesiar. Kabari aneh ya nanti kalau sudah ini. Saudara ini pergumulan para mahasiswa. Ya. Nanti saudara kita melihat lagi. Zaman dulu dan zaman sekarang. Saudara mungkin mahasiswa waktu zaman kita nggak seperti begitu saudara. Ya. Lalu kemudian yang satu lagi. Next, si Juki nih. Anak tahun 90-an, saya ambil ini sebagai contoh. Power engine-nya kemana? Kok malah tinju sekarang? Anak zaman sekarang, power bank-nya kemana? Tabletku baterainya habis nih, mau main Angry Bird. Ketinggalan di rumah nak, sabar dulu ya. Saudara, saya memberikan gambaran ini untuk melihat bahwa ada perubahan yang sedang terjadi. Budaya ini, culture ini sedang berubah terus saudara. Yang di sekitar kita ini berubah terus. Kita harus mengerti, menangkap untuk kita bisa efektif di dalam melayani. Untuk kita bisa efektif menjadi terang. Untuk bisa menjangkau mereka, kita harus mengerti tentang hal-hal yang terjadi. Saudara, ada satu hal yang tadi Andi kasih ke saya, data itu. Data ini luar biasa saudara datanya. Saya coba, bisa nggak ditampilkan tentang internet saudara? Bagaimana digital di Indonesia. Agustus tahun 2014, pengguna digital di Indonesia, populasi 251,2 juta. 71,2 juta adalah penetration, aktif internet users. Dan aktif sosial media yang hijau itu saudara 70 juta. Penetrationnya berarti 28% saudara. Aktif mobile subscription yang merah itu 314,3 juta. Penetrationnya 126%. Saudara ini Agustus tahun 2000, artinya saudara mereka punya telepon lebih dari satu. Ya, ada yang 3, ada yang 4 dan sebagainya. Nah, aktif sosial media, mobile sosial media user sekitar 48 juta. Saudara bisa bayangkan, ini adalah anak-anak di bawah usia 30 tahun dan ini anak-anak yang dari umur 14 tahun, saudara. 14 tahun, 13 tahun, ada yang lebih muda lagi. Saudara, terus berikutnya, next. Spending time on internet. Spending time on internet 45%. Dengar musik 40%, saudara. Using mobile phone 34%. Sending emails 26%, chatting 22%, social network 11%. Bagaimana anak-anak muda dia punya spending time-nya seperti demikian yang terjadi. Yang menurun adalah mereka dengar musiknya, membeli spending money on music hanya 11%. Nonton TV 22%, main game, konsol game 24%. Mereka sudah mulai berubah sekarang saudara. Ya, mereka banyak di spending time on internet, di internet sekali. Saudara, terus kemudian mobile trendnya. Negara dengan highest mobile broadband penetration, Korea 91%, Jepang 88% dari total penduduk, saudara. Yang diprediksi itu increase di India, di China dan Indonesia. Tahun 2017 akan jadi 109%, berarti saudara kenaikan jadi 109%.
Dan kebanyakan orang yang menggunakan bukan di Amerika, mereka lebih suka dengan e-commerce. Dengan e-commerce itu artinya belanja di online, saudara belanja online. Itu yang paling banyak adalah di India, China, dan Indonesia. Lebih dari Amerika. Indonesia ini luar biasa. Saudara buka online aja, jual-jualan baju 50.000, 75.000 itu laku saudara. Jualan jaket, jualan sepatu, jualan kaos kaki di online itu laku saudara. Karena semua orang belinya sekarang pakai online. Yang luar biasa saudara perhatikan, nanti akan ada muncul, akan ada transportation misalnya seperti Tiki, JNE. Itu akan ada perusahaan-perusahaan gitu karena mereka menjamin sampai 1 hari, sampai 2 hari. Kalau di Amerika ada UPS, ada FedEx dan sebagainya. Saudara ini akan menjamur dikatakan pertumbuhannya itu sampai 109% saudara. Dan artinya kemarin pada waktu di Doa Pengerja, Andi memberikan kepada saya data sekitar sampai ratusan miliar dolar saudara. Itu di-spend di internet, di online. Jadi ini menjadi sebuah bisnis ke depan yang akan luar biasa. Saudara lihat Gojek saya mendapatkan kabar katanya 1 hari mereka bisa dapat 1 miliar total. Sopir Gojek yang menjadi sopir Gojek katanya dalam 1 bulan bisa mendapat 6 juta, 5 sampai 6 juta. Saudara, 6 sampai 9 juta. Bayangin. Modalnya motor, helm, jaket, sama handphone. 6 sampai 9 juta loh saudara. Kerja di bank masuk aja berapa juta, lulus sekolah capek-capek. Saudara. Dan diwawancara, sampai di TV sekarang lagi rame di TV. Di wawancara dia bilang bahwa orang-orang yang kerja Gojek ini, Gojek, Grab, Bike dan sebagainya, itu mereka tidak berhenti. Tidak berhenti mereka dari sini dapat penumpang di ini ke sini ke sana atau minta dibeliin. Saudara bayangkan beli bakso Akyao saja bisa pakai Gojek saudara. Apalagi kalau zaman Ramadan dapat cuma berapa 5.000 ongkosnya. Saudara bisa beli makanan, saudara nggak usah macet lagi, saudara nggak usah ini, tinggal telepon, ada aplikasinya. Saya sendiri download aplikasinya saudara, karena saya mau tahu restoran apa ini. Saudara, semua orang hanya modalnya apps. Ini luar biasa sekali. Dan saudara sekalian, Gojek menjadi one of the most money making. Negara kita dolar makin tinggi, tetapi tetap aja ada orang bisa cari duit. Inilah uniknya Indonesia. Ini luar biasa saudara. Yang sekarang dibutuhkan adalah kreativitas. Kreativitas. Ini culture saudara. Ini jadi budaya. Ini culture, semua orang kan begitu ini, semua handphone, modalnya cuma handphone saudara. Handphone, motor aja nyicil. Handphone, jaket, helm. Sama bisa naik motor, tahu jalan Jakarta. Kalau sampai nggak tahu, pakai Waze lah. Pakai Waze juga di sini. Kalau nggak tahu juga, tanya tetangga jalanan kemana. Saudara katanya mereka tuh bilang misalnya dari satu tempat, begitu baru selesai nganterin, terus kemudian dapat lagi ke tempat lain, dapat lagi ke tempat lain, dapat lagi ke tempat lain, dapat lagi ke tempat lain. Sehingga 1 hari itu penuh mereka punya kerjaan, dapat duit terus, dapat duit terus. Tidak heran sebulan bisa 6 sampai 9 juta penghasilannya. Gak usah punya pendidikan tinggi. Saudara kalau lihat sekarang banyak jaket hijau, saudara, itu adalah Gojek atau Grab Bike. Ya, jaket hijau bedakan bukan tentara lain saudara jaketnya, saudara ya. Hijaunya hijau muda. Saudara sekarang menjadi kreatif orang-orang. Ya, Grab taksi, apalagi nanti Uber. Nanti Grab apalagi nih? Pancake. Saudara nanti akan, saudara udah melihat di Gojek aja saudara bisa tahu gado-gado mana yang paling enak di Jakarta. Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat. Saudara tinggal pencet Jakarta, saudara tinggal di mana? Jakarta Selatan, tinggal Jakarta Selatan ada daerah mana aja yang enak. Lalu kemudian ada ayam bakar asap atau nasi padang atau apa saudara. Ada lengkap. Luar biasa enggak saudara? Modalnya cuma 1 orang jadi programmer, bikin apps dijualin. Saudara orang yang perlunya apa segalanya. Nanti perlunya ini, saudara di luar negeri seperti udah muncul Airbnb. Airbnb, saudara punya rumah, rumahnya nganggur.
Lalu kemudian pada hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu itu kosong. Lalu dimasukin iklan di Airbnb. Apakah itu di New York, apakah itu di Bali, apakah itu di Jakarta Selatan, di mana. Lalu begitu ada orang ngelihat cek Airbnb, lalu mereka bilang saya perlu 2 minggu tinggal. Karena itu satu rumah lebih murah, jauh lebih murah daripada tinggal di hotel, saudara. Dan saudara, kami pada waktu tahun lalu di New York, kami nggak nginep di hotel, kami di bookingin sama pendeta di sana, nginep di satu rumah di daerah Hoboken, Brooklyn, daerah Brooklyn. So satu rumah 3 lantai, saudara semalamnya cuma $200. 4 kamar, dan rumahnya bagus sekali saudara. Bersih dan bagus sekali. Sudah disiapin ada handuk, ada sabun, lalu kemudian ada internet, kemudian ada televisi, ada kabelnya, ranjangnya enak, semuanya ada alat-alat masak, makanan, ada kopi, disiapin juga ada peralatan dapur macam-macam. Jadi satu rumah saudara. $200 untuk 6 orang. Dasar kita orang Indonesia, orang gereja pada datang ditambahin lagi jadi 12 orang. Mereka pada bawa Bawa ranjang angin gitu loh saudara ya. Mereka asik semalaman, TV-nya 55 inch. Nontonlah kita semalaman. Karena musim dingin jadi anget di sana saudara. Saudara bisa bayangkan kalau di hotel udah tempatnya kecil, orang makin lama makin pintar. Kreatif begitu loh saudara. Jadi sekarang kalau ada orang punya rumah nganggur, saya punya rumah nganggur nih 1 bulan, saya mau sewain. Bisa saudara, disewain, masuk ke Airbnb. Ini adalah akan menjadi culture. Ini ada di seluruh dunia. Di Indonesia, di Asia, di Amerika. Ya, saudara ketika kita mau pergi kita hanya bilang gitu. Dan bahkan saudara dijemput dari airport pun saudara tinggal, kalau di Amerika ada Uber taksi. Uber taksi lebih murah daripada taksi. Macam-macam, itu saudara sama seperti Gojek itu tidak disukai sama tukang ojek. Karena tukang ojek itu merasa bahwa penghasilannya dia diambil sama Gojek. Karena tukang ojek kan biasa nunggu di ujung gang. Kalau Gojek jemput orang saudara, itu bedanya. Ya, kalau pas kebetulan saudara turun dari kendaraan umum, pas di ujung gang saudara ketemu bisa naik naik ojek biasa. Tapi kalau saudara punya rencana dan sebagainya mau ke kantor ini, ke kantor itu. Sekarang apalagi kalau di Jakarta sudah macetnya nggak kira-kira. Kayaknya perlu Gojek dan begitu naik Gojek dianterin sampai ke Sudirman, sampai di mana dengan waktunya tepat. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sebuah culture. Peranan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari bahwa pertama Yesus mati buat dunia ini. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Dasar daripada kita mengerti, lihat budaya sekeliling kita adalah agar kita bisa kontekstual, menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya, permuritan salah satunya, discipling. Dulu disciples harus masuk satu kelas, harus datang di kelas. Tetapi mari kita kembangkan sebuah discipleship yang dimana atau mungkin connect group atau cell group di mana mereka bagi orang yang kerja di sekitar Sudirman, mereka bisa ketemu di salah satu mall. Salah satu mall, mereka lalu di mall tersebut bisa kumpul selama 1,5 jam di food court, saudara ya. Food court kan enak. Food court di situ kan ada orang nongkrong, ada orang internetan, ada orang belajar dan macam-macam. Ini orang bikin fellowship di situ. 6 orang, 7 orang gak akan apa-apa saudara. Asal jangan saudara jerit-jerit aja di situ. Asal saudara nggak ngusir setan aja di situ. Ada yang manifest tiba-tiba gitu kan. Tapi kalau hanya saudara fellowship saling mendoakan, saya kira itu sangat mulia sekali. Karena waktu, time sangat berharga. Saudara, kita tidak bisa lagi kita harus bisa melihat gimana caranya. Kita harus bisa membuat penetrasi yang modern sehingga kita bisa menjangkau mereka dengan Injil dimanapun mereka berada. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Dan kita melihat juga ada banyak hal yang akan dikembangkan Bapak Ibu sekalian, tapi kita lihat bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Saya percaya bahwa yang penting, the most important thing adalah kita harus memiliki hati. Untuk Tuhan pakai saya untuk menjadi alat
untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, untuk boleh berkenalan dengan orang-orang banyak, untuk boleh bersahabat, untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Pakai dengan cara yang sangat sederhana, pakai dengan cara apapun juga. Kalau memang saudara masuk di dunia mode, pakai Tuhan untuk aku menjadi alatmu. Kalau sudah dipakai dalam dunia pengusaha, pakai aku boleh menjadi alatmu Tuhan. Makan siang, kumpul saudara, setengah jam, 1 jam kumpul, ayo samping bicara bisnis saya bicara firman Tuhan sedikit. Kita bicara tentang bagaimana firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, let's be flexible. Mari kita bisa mengerti budaya ini. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Saudara, terus beberapa gambar lagi lalu kita selesai. Jesus. Saudara. Lalu terus lagi. Jesus culture. Ini yang akan dibicarakan. Jesus culture adalah kita melihat apa yang selama ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan penuh dengan kebenaran. Mari kita menjadikan Jesus culture sebagai our culture. Kita melayani orang. Ya, nanti mulai minggu depan, bulan depan begitu seri tentang Ten Commandments selesai akan masuk dengan Jesus culture. Bahwa hatinya penuh dengan sharing, caring, care for the poor. Yesus punya pelayanan menyembuhkan orang sakit. Let's pray for people yang sakit, saudara. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Apakah mereka memerlukan pemulihan hati? Mari jadikan Jesus culture sebagai our culture. Kita tidak perlu menjadi fanatik. Kita tidak perlu menjadi radikal di dalam penampilan. Rambutnya panjang, berewokan panjang, ini panjang, bajunya putih panjang. Kita nggak perlu seperti demikian, saudara, untuk seperti Yesus. Kita dengan pakaian yang biasa, mungkin saudara pakai celana pendek. Saudara, kalau sekarang di mall-mall itu banyak orang pakai celana pendek. Kalau saya sih pakai celana pendek mungkin belum kuat karena AC-nya dingin di sana. Tetapi kalau 10 tahun yang lalu, saudara, saya kira nggak ada orang pakai celana pendek. Tetapi ini adalah kembali lagi, ini adalah budaya yang semakin banyak di sekitar kita, saudara. Nah, kita bagaimana caranya? Mari kita tidak bisa terlalu kaku, kita tidak bisa terlalu harus datang, apalagi di Jakarta. Mau ke fellowship aja, saudara, tinggalnya di ujung begitu, saudara ya, di daerah Jakarta Timur misalnya, saudara, paling timur sana. Lalu kemudian persekutuannya di Grogol. Nah, saudara bisa bayangkan, saudara sudah aja ke laut begitu, saudara. Karena di jalannya aja udah 2,5 jam, pulang pergi 5 jam. Bagaimana mungkin, saudara, kita perlu mengerti, menata di dalam pelayanan-pelayanan ini agar kita bisa menjadi di tempat di mana sekitar kita ada, kita bisa saling melayani satu sama lain. Doa saya adalah let Jesus culture be our culture. Di dalam cara yang modern, di dalam cara yang bisa kita lakukan setiap hari dan bukan cara yang sangat fanatik dan sebagainya, tetapi cara penetrasi di mana sehingga orang akan dibawa kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, kita mau menerima perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian.